Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Hebat Kabupaten Pasuruan. Selamat bergabung kembali pada rangkaian giat workshop IKM yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Pasuruan pada hari yang ketiga. Alhamdulillah, tak henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat sehingga kita bisa bersua kembali dalam majelis ilmu yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Pasuruan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah yang telah memberi teladan ilmu sepanjang masa. Salam hormat kepada Ketua PGRI Kabupaten Pasuruan beserta seluruh jajaran panitia. Salam hormat kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan. Salam hormat kepada seluruh pengawas SD se-Kabupaten Pasuruan, beserta Ibu, Bapak, Guru Hebat di Kabupaten Pasuruan, serta narasumber kita yang luar biasa, dan tim saya, Pak Nanang Ahmadi. Ibu Bapak yang berbahagia, agenda workshop di hari ketiga ini adalah tentang modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tentunya banyak yang ingin kita gali lebih dalam dari apa yang sudah kita dapatkan pada hari pertama yang sudah disampaikan oleh narasumber dari BBPMP. Oleh karena itu, apa saja hal yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama tentang bagaimana perancangan proyek P5, bagaimana implementasinya di lapangan, dan bagaimana pula asesmennya. Dan yang tidak kalah penting yang mungkin nanti ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu hebat semuanya adalah contoh real dari pelaksanaan proyek P5 yang mungkin nanti bisa kita adopsi, kita adaptasi, dan atau mungkin kita bisa studi tiru di lembaga kita masing-masing. Oleh karena itu, hari ini kita dibersamai oleh narasumber yang luar biasa. Selamat datang kepada Bapak Ayub, SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah Sekolah Penggerak, praktisi pendidikan di tingkat nasional. Beliau juga memperoleh banyak penghargaan di tingkat nasional. Salah satunya adalah beliau pernah menjuarai inovasi pembelajaran atau Innobel tingkat nasional dan pernah dikirim juga ke Australia. Sebelum kita lanjutkan untuk ke sesi utama pada siang hari ini, Bapak Ibu mohon yang pertama untuk kesepakatan Zoom meeting kita kali ini adalah peserta Zoom tidak menyalakan mikrofon sebelum diizinkan oleh host. Yang kedua, selama Zoom selalu on kamera. Yang ketiga, kolom chat tidak perlu diisi dengan daftar hadir atau hadir, tetapi diisi pertanyaan saja jika nantinya Bapak Ibu ada temuan-temuan yang mungkin bisa ditanyakan kepada narasumber. Jika tidak sempat atau tidak bisa, Bapak Ibu bisa bertanya langsung via chat dengan raise hand. Nama pengguna mohon menggunakan nama lembaga dan kecamatannya. Jika Zoom Meet-nya dilaksanakan temuan-temuan atau kendala atas berbagi praktik baik yang dipaparkan oleh Bapak Ayub, Ibu Bapak bisa menuliskannya di kolom chat atau kita bisa berdiskusi bersama nantinya. Baik, Ibu Bapak yang berbahagia, kita sambut bersama untuk Bapak Ayub, SPD MPD, saya silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat Kabupaten Pasuruan? Bu Ari. Ini
kita akan mengimplementasikan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dwi Ilham Raharjo pada kesempatan beberapa hari yang lalu tentang proyek P5. Nah, pada hari ini mari kita nanti mendesain, merancang modul proyek P5 itu seperti apa. Yang akan saya sampaikan nanti itu untuk pemula bagi Bapak Ibu semuanya, karena ini memang di tahun pertama, kita mendesain yang sederhana saja, kita nanti banyak pilihan mana yang nanti desain-desain itu yang bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan kemampuan dan kondisi di lembaga. Untuk itu nanti kita di sini banyak sharing, melakukan tanya jawab, disertai dengan contoh-contoh yang real. Dengan demikian nanti dari Bapak Ibu semuanya, karena teorinya itu sudah didapatkan dari Pak Ilham yang luar biasa di hari pertama, apa itu modul P5 sampai dengan rapotnya sudah dijelaskan semua. Nah, sekarang ini di tahun pertama semester 2 ini, mari kita sama-sama belajar. Saya ditemani Pak Nanang, teman Bu Aris yang siap membantu kita semuanya nanti bagaimana modul P5 itu didesain atau dirancang untuk kelas 1 dan 4 di semester 2. Terima kasih. Itu sebagai pengantar dari saya. Mohon Bu Aris untuk di-share screen PPT-nya, Bu, ya. Bapak Ibu guru sekalian di Kabupaten Pasuruan, untuk di tahun pertama ini modul proyek P5 itu adalah yang kedua kali yang harus kita susun setelah kita melaksanakan proyek P5 di tahun pertama semester 1. Tentunya masih banyak kendala, hambatan, atau mungkin kesulitan bagi Bapak Ibu saat merancang modul proyek itu seperti apa dan bagaimana implementasinya. Nah, sekarang mari di semester 2 ini, masuk di semester 2 ini kita belajar bersama-sama nanti desainnya seperti apa. Akan saya tampilkan nanti yang sederhana saja. Yang penting Bapak Ibu nanti bisa mendesain sendiri, merancang sendiri sesuai dengan kondisinya, dan yang penting lagi adalah mampu menerapkan di kelas 1 dan 4 di lembaga masing-masing. Belum nampak Bu Aris PPT-nya? Mohon dibantu share screen. Iya, sebentar Pak, proses Pak. Ya. Sambil menunggu tayangan dari PPT desainnya, Bapak Ibu sekalian, untuk modul P5 ini nanti, Bapak Ibu jangan terbelenggu dengan aturan atau mungkin kendala kesulitan yang dihadapi. Bapak itu punya banyak pilihan. Pemerintah sudah menyediakan, tinggal pakai, mungkin tinggal adaptasi, modifikasi, dan lain sebagainya. Kalau memang lembaga sudah siap, ya kelas 1, kelas 4, atau mungkin tim di sekolah itu sudah siap, silakan. Silakan membuat modul P5 sendiri, itu pilihan semua. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Yang penting seperti yang disampaikan oleh Pak Ilham, di dalam pelaksanaan P5 itu nanti yang kita sasar yang terpenting adalah 6 dimensi profil belajar Pancasila. Intinya itu. Jadi Bapak Ibu jangan terbelenggu oleh sulitnya menyusun modul, terus biaya yang digunakan. Kalau semuanya itu berbasis lembaga, ya kondisinya sesuai real dengan kondisi lembaga, kebutuhan anak, insya Allah nanti tidak ada suatu kesulitan. Belum Bu Aris ya? Halo Bu Aris. Sampun Bapak sudah muncul. Oh, sudah muncul ya? Iya. Di tempat saya belum Mbak. Belum Bu Aris ya. Mohon Pak Nanang, apakah sudah muncul share screen-nya? Halo? Halo Pak Nanang. Coba ditutup lagi terus sekali lagi. Oke. Tutup lagi dulu. Bapak Ibu sekalian, untuk modul P5 ini Apakah nanti sudah muncul?
Belum, Baris? Apakah Belum? belum? Iya. Bagaimana Pak Nanang? Di tempat saya sudah, Pak. Iya, kalau langsung dari situ bisa. Sebentar. Pak Ilham bisa, Pak, bisa host juga, Pak. Pak Ilham pakai Halo? HP apa pakai laptop, Pak? Pakai laptop Pak ya Ayub, kebetulan. Pak Ayub apa? Pak Ayub. Pak Ayub, Pak. Iya, ini kebetulan pakai laptop, Pak. Laptop yang tidak ada file tentang PPT-nya gitu. Oh, gitu. Gitu. Iya. Bentar, saya Itu. yang coba Jadi salah. tidak saya bisa masukin dari sini. Coba ya, jangan. Iya. Tidak apa-apa, mungkin Pak Ayub bisa langsung paparan, nanti sambil menunggu untuk PPT-nya muncul. Sudah keluar, Bu Aris? Belum, Bapak. Apa saya stop share dulu, stop share dulu Pak Nanang? Mungkin dari tempat Pak Nanang bisa muncul. Coba Bu Haris ya, saya ini saya masukkan flash disk dulu ya. Ya, halo. Mungkin nanti bisa saya Pak share screen Nanang. dari saya. Ya. Ya, ya Bapak. Coba saya coba ya. Ya boleh. Siap Bapak. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ayub tadi, memang di Kabupaten Pasuruan untuk sekolah penggerak itu kita masih tahap pertama ya Bapak Ayub ya. Sehingga mungkin akan banyak temuan-temuan untuk pelaksanaannya, apalagi untuk sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka ini secara mandiri. Tentunya belajarnya dari berbagai sumber. Kemarin sudah dipaparkan juga oleh Pak Ilham bahwa untuk mendapatkan pengetahuan atau wawasan tentang kurikulum Merdeka, kita tidak hanya dari satu sumber saja, tapi kita bisa mungkin dari komunitas seperti yang saat ini kita laksanakan ini juga berbagi praktik baik dari sisi komunitas melalui PGRI Kabupaten Pasuruan. Belum muncul ya Bu Haris ya? Saya sudah share screen. Belum Bapak? Belum. Ya, belum muncul Bapak. Ya? Belum muncul. Mohon dari teknisi. Ini saya sudah share screen, belum juga. Ya, belum. Tadi saya juga sudah share screen, tapi belum muncul. Gini, saya mau keluar dulu nanti, tapi tolong saya buka semuanya untuk all partisipan, tapi tolong saya harap partisipan tidak tidak ikut-ikut dalam share screen, nggih. Ya, Pak Nanang. Nggih, halo. Ini semua partisipan sudah saya buka ini malam. Oh gitu ya, sebentar. Kalau begini masih belum? Belum muncul, Bapak. Tidak apa-apa, begini saja untuk Pak Ayub, sambil menunggu ini sedang diperbaiki oleh operator, mungkin Pak Ayub kita bisa berdiskusi atau Pak Ayub bisa menjelaskan lebih dulu bagaimana tahapannya secara verbal saja. Begitu mungkin Bapak Ayub, monggo kami silahkan. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu share screen, saya jelaskan dari yang pertama kalau di dalam mendesain modul project nanti, ya mendesain modul P5 itu kita melalui yang pertama tahapan project dulu. Tahapan project kemarin itu sudah dijelaskan oleh Bapak Ilham ya. Yang pertama adalah mendesain project, yang kedua nanti dari desain project itu kita akan kelola projectnya. Mengelola proyek berarti kita akan melaksanakan proyek sesuai dengan desain yang sudah kita sepakati dan kita buat
di kelas 1 ataupun di kelas 4. Nah, di dalam pelaksanaan pengelolaan proyek itu tentunya nanti dari Bapak Ibu akan melalui tahapan yang namanya mendokumentasikan hasil proyek. Yang terakhir adalah tindakan evaluasi atau tindakan lanjut dari kegiatan proyek. Nah, di tahapan proyek ini ada 4 tahapan. Saat ini, siang ini, mari kita belajar bersama-sama untuk mendesain proyeknya. Lanjut saya ya. Nah, di dalam mendesain proyek itu nanti yang paling urgen, paling utama yang harus ada nanti ya di suatu lembaga pelaksana IKM maupun lembaga PSP, program sekolah menggerak. Nah, seperti yang informasi sebelumnya harus membentuk tim fasilitator P5. Saya kira ini sudah jelas di hari pertama. Ya, baru nanti langkah yang kedua, timnya sudah ada. Timnya sudah ada. Ya, misalnya di sekolah A sudah ada timnya untuk kelas 1 dan 4. Langkah kedua, ya, kita harus mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan kita itu nanti proyeknya itu seperti apa. Temanya, topiknya, sasaran dimensinya yang akan kita sasar itu apa. Itu semuanya kita identifikasi. Baru nanti di tahapan yang ketiga, kita merancang semua yang sudah kita kumpulkan tadi. Dimensi, tema, topik, alokasi sudah ketemu, kita desain. Nah, desainnya itulah kita saat ini, ya pertemuan siang ini, kita akan mendesain. Nah, setelah kita desain, maka jadilah modul project atau modul project sudah tersusun dan siap digunakan untuk melakukan P5 di semester 2. Nah, modulnya sudah ada, langkah yang terakhir adalah merancang strategi pelaporan hasil project. Nanti yang muaranya itu adalah ke dalam penilaian raport P5. Insya Allah kebutuhan lembaga. Nah, tahapan yang kedua, itu kalau satuan pendidikan itu sudah tahap berkembang. Nah, kalau satuan pendidikan itu sudah masuk ke kategori tahap berkembang, artinya guru-guru sebelum IKM itu pernah melakukan pembelajaran berbasis proyek. Pendidiknya paham, siswanya sudah banyak menghasilkan produk. Terus satuan pendidikan itu melibatkan pihak luar, entah itu wali murid, entah itu narasumber, entah itu paguyuban, dan lain sebagainya. Maka nanti pilihan untuk implementasi P5-nya bisa memodifikasi modul yang sudah ada, bisa mengadaptasi, juga bisa melakukan revisi terhadap modul yang disediakan oleh pemerintah, oleh komunitas seperti yang disampaikan oleh Bu Aris tadi, semuanya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kondisi sekolah maupun siswa. Nah, bagaimana dengan tahapan yang ketiga bagi satuan pendidikan tahap lanjutan? Artinya Bapak Ibu guru di lembaga itu sudah terbiasa melaksanakan proyek, itu sudah terbiasa sebelum IKM. Ya, jadi anak-anak itu pembelajaran berbasis proyek atau BJBL itu sudah makanan sehari-hari. Serta sudah pernah berbagi ke lembaga lain. Nah, dan dengan kondisi seperti ini, satuan pendidikan diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menyusun modul proyek P5 sendiri. Inilah nanti arah kita nanti ke depannya itu kita mampu secara mandiri menyusun modul proyek sesuai dengan kebutuhan siswa dan lembaga di sekolah. Sehingga nantinya dengan kondisi yang semacam inilah, baik itu yang tadinya statusnya mandiri belajar,
menjadi berubah menjadi berbagi, otomatis pelaksanaan IKN itu sudah bisa dilaksanakan secara maksimal. Ingat, ukuran maksimal di setiap lembaga itu tidak sama, semuanya kembali tergantung pada kesiapan satuan pendidikan. Ya. Mungkin dari penjelasan saya ini sampai di sini, insya Allah Bapak Ibu, walaupun tidak ada tampilan di layar ya, PPT-nya masih belum muncul Baris, G? Belum, ya. Halo Baris. Belum Bapak, masih Belum. diperbaiki sama Pak Oke. Nanang. Ini dari Oke. servernya Bapak. G. Nggih, Sambil ditunggu. berjalan mawon, G? J, Ya. silakan Bapak bisa Sambil dilanjutkan. berjalan, Ya, nanti dari penjelasan saya ini kita sedikit buat diskusi gambaran. aja nanti ya. G. Kita G. bisa Nah, sharing aja nanti. sekali lagi, saya simpulkan dari yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang dari tahap awal, tahap berkembang, tahap lanjutan tadi, Bapak Ibu yang hadir pada siang ini sudah bisa mengukur sekolahan saya, kelas saya itu berada di tahap awal, apa tahap berkembang, apa tahap lanjutan. Ya, kalau di tahap awal silakan menggunakan modul yang sudah tersedia. Kalau di tahap berkembang, silakan menggunakan modul Project P5 yang sudah tersedia dengan melakukan modifikasi. Terus, bagi lembaga yang sudah betul-betul memang sudah siap dan mampu secara mandiri untuk berbagi ke teman-teman yang ada di lembaga sekitar, silakan merancang modul proyek secara mandiri, diberi kebebasan. Inilah nanti tujuan akhir di dalam pelaksanaan modul proyek P5. Semua lembaga harus mampu merancang modul, melaksanakan proyek P5-nya secara mandiri. Itu harapannya. Nah, Bapak Ibu, untuk berikutnya, ya, apabila Bapak Ibu sudah punya gambaran bahwasanya nanti lembaga saya itu di tahap awal atau tahap lanjutan, nah, Bapak itu harus sudah mulai berpikir tentang tema apa yang harus dipilih dan menjadi suatu pilihan. Bapak Ibu kelas 1 dan 4 serta kepala sekolah kan sudah paham dengan teori materi sebelumnya bahwasanya untuk di SD itu minimal dalam 1 tahun kan ada 2 kali proyek dengan tema yang berbeda. Jadi kalau semester 1 kemarin mengambil tema kewirausahaan, untuk semester 2 tidak diperbolehkan lagi menggunakan tema yang sama. Silakan menggunakan tema yang lain. Nah, untuk SD ada 7 tema, tapi bagi lembaga sekolah dasar hanya diberikan 5 pilihan tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Yang kelima, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Inilah pilihan-pilihan dari 5 tema yang diperuntukkan untuk SD kelas 1 dan 4, semester 1 dan 2. Itu. Belum nampak Pak Ayub? Dalam? Belum nampak. Belum, ya Pak, belum. Ya. Belum. Tidak apa-apa, sudah saya sambil ini Pak nggih. Terus tema sudah ada, kondisi lembaga sudah diketahui. Mungkin dari Bapak Ibu timbul pertanyaan, ya. Adakah alur atau model desain P5 itu yang bisa dipilih atau dijadikan suatu patokan? Ada. Ya. Saya pada kesempatan kali ini akan mengenalkan 3 model. Nanti di situ Bapak Ibu bisa memilih mana model yang sekiranya cocok diterapkan di lembaga Bapak Ibu.
Dari ketiga model itu pada dasarnya memiliki alur yang sama, Bapak Ibu ya. Hanya saja untuk alur ini ada yang 5 dijadikan 3, artinya ada 5 jalan dijadikan 3 jalan, atau menggunakan yang 5 jalan, atau mungkin lebih dari 5 langkah. Itu terserah Bapak Ibu, nanti mau milih yang mana, karena yang tahu kondisi itu adalah Bapak Ibu semuanya di lembaga. Ya, tidak ada yang salah. Bahkan Bapak Ibu sendiri akan mendesain modul proyek P5 sendiri, silakan. Malah itu sangat luar biasa sekali. Ya. Nah, untuk yang pertama, ya saya kenalkan model 1. Nah, model 1 dari modul proyek P5 ini Bapak Ibu lebih terkenal dengan istilahnya strategi OKAR. Ya, jadi penyusunan modul P5 dengan menggunakan strategi OKAR, orientasi, kontekstual, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, bagaimana dengan model 1 ini? Jadi nanti Bapak Ibu, model 1 tadi memiliki 4 alur OKAR ya. Orientasi, kontekstual, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, dari alur-alur inilah nanti Bapak Ibu dalam mendesain proyek harus secara berurutan. Yang pertama dari orientasi dulu, O-nya. OKAR itu O-nya dulu, orientasi. Nah, di orientasi ini nanti Bapak Ibu kan sudah punya pilihan tema, sudah menentukan judul atau topik. Nah, di dalam orientasi ini nanti Bapak Ibu mengajak siswa itu untuk mengenal dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema yang akan dipelajari. Dari dalam kegiatan orientasi ini Bapak Ibu lebih banyak mengenalkan dan membangun empati anak. Tujuannya nanti karakternya yang akan kita bentuk itu mulai tergerak. Jadi di orientasi ini istilahnya anak dibangunkan dulu. Belum ada aktivitas proyek, baru dibangunkan dulu. Nah, dibangunkan dari tidur, analoginya seperti itu. Ya, nah kegiatannya nanti apa di masa orientasi atau pengenalan ini? Bapak Ibu banyak melakukan cerita, membacakan buku, melihat video-video tentang permasalahan sesuai tema yang akan diangkat. Di sini tahap orientasi itu Bapak Ibu menyentuh perasaannya dulu anak-anak, menyentuh karakternya dulu. Belum ada nampak aktivitas proyek. Nah, di dalam kontekstualisasi, ya alur kedua nanti baru Bapak Ibu permasalahan yang sudah siswa pahami lewat cerita, lewat buku, lewat tayangan video tadi, permasalahan itu dikaitkan dengan lingkungan sekitar siswa sesuai dengan topik proyek yang akan dibahas. Nah, dari kegiatan kedua ini, anak-anak mulai digerakkan untuk mengenal lingkungan sekitar sekolah, baik di kelas maupun di luar kelas, terkait dengan informasi yang diterima saat di pengenalan tadi. Itu kontekstual. Di kontekstual ya. Nah, yang untuk alur ketiga yaitu di tahap aksi. Disinilah nanti aktivitas proyek itu akan kelihatan setelah berada pada fase atau langkah aksi nyata atau aktivitas realnya. Di tahap yang ketiga ini, anak-anak sudah banyak melakukan kegiatan proyek secara fisik
secara mental, secara pikiran yang dipandu dan dibimbing oleh tim fasilitasi proyek. Itu di tahap aksi. Nah, yang terakhir untuk tahapan model 1 ini yaitu refleksi dan tindak lanjut. Refleksi itu dilakukan untuk mencari segala kelebihan dan kekurangan. Intinya kita mengevaluasi. Mengevaluasi dari kegiatan orientasi, kontekstual, sampai dengan aksi nyata tadi, kita tindak lanjuti. Kita evaluasi. Adakah kekurangan, adakah keberhasilannya, adakah perubahan karakter pada diri anak sesuai dengan dimensi yang disasar pada kegiatan proyek. Seperti itu. Inilah model 1. Nah, model 1 ini Bapak Ibu saya kenalkan, saya jelaskan secara detail karena nanti di model 2 itu hanya merupakan pengembangan atau mungkin lebih mengarah ke kesimpulan dari model 1. Ya. Masih belum bisa Mas Nanang ya? Ya. Saya lanjut ya. Untuk model 2. Nah, untuk model 2 Bapak Ibu ada 5 alur. Ya, ada 5 alur daripada penyusunan modul proyek. Tapi intinya sama dengan yang di model 1. Hanya saja istilahnya kalau di model 2 ini Bapak Ibu, langkah pertama adalah mengamati. Kalau di model 1, langkah pertama adalah orientasi. Kan seperti itu. Nah, di model 2 yang pertama adalah mengamati. Ya, mengamati apa yang terjadi di lembaga yang urgen untuk dipecahkan atau dicarikan solusinya. Itu mengamati. Tahap kedua di model 2 ini adalah mendefinisikan tentang sesuatu yang terjadi dan telah diketahui. Jadi sesuatu yang terjadi tadi kan telah diketahui, didefinisikan. Oh, inilah ternyata permasalahan yang sebenarnya yang terjadi di lembaga. Nah, dari situ Bapak Ibu sudah mulai belajar untuk menemukan tujuan daripada proyek itu dilakukan dengan membuat kerangkanya nanti seperti apa proyek yang akan dilakukan. Itu di model 2. Ya, langkah ketiga di model 2 yaitu menggagas bagaimana aku bisa menjadi bagian dari solusi tersebut. Jadi Bapak Ibu, di tahap ketiga anak-anak itu sudah harus diajak berpikir. Ya, permasalahan sudah ditemukan. Terus tujuan kerangkanya sudah mampu untuk dipahami. Langkah ketiga dari kondisi itu nanti Bapak Ibu menggagas. Nah, bagaimana nanti bisa melibatkan siswa itu dalam mengatasi suatu permasalahan untuk menemukan solusi. Nah, Bapak Ibu harus paham bahwasanya proyek itu dilakukan karena ada permasalahan, ada isu lokal yang urgen yang harus diselesaikan di lembaga dengan berorientasi pada pembentukan karakter sesuai dengan 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, setelah menggagas, menemukan solusinya, ya langkah selanjutnya tentunya ya harus mewujudkan. Teorinya sudah ketemu, solusinya sudah tertulis. Langkah keempat adalah langkah memilih, yaitu mewujudkan apa yang sudah menjadi tujuan dan apa yang sudah menjadi alternatif solusi. Langkah terakhir sama dengan yang model 1 yaitu merefleksikannya. Seperti Pak Ayub, itu. Ya.
Mas? Ini sudah saya maksimalkan untuk kebetulan, kayaknya tidak bisa dari server anunya ini. Cobi sudah saya kirim ke peserta melalui chat format PPT-nya tadi Ya. sama materinya panjenengan yang kedua. Mungkin Bapak Ibu guru yang pesertanya bisa membuka masing-masing sambil jenengan terangkan dari situ. Oh, oke. Siap. Oke, Oke. Ya, minta maaf sambil ini. membuka PPT di masing-masing laptop atau gadget Bapak Ibu ya. Monggo. Oke. Ya, saya lanjut Mas Nanang ya. Oke. Monggo, siap. Siap. Oke. Nah, itu. Untuk model yang ketiga, ini lebih ringkas Bapak Ibu. Ya, lebih ringkas. Ya, hanya melalui 4 tahapan. Ya, di dalam penyusunan modul project. Ya, intinya sama, semuanya intinya sama. Model 1, 2, 3 itu hanya beda istilahnya saja, tapi langkah-langkahnya banyak mempunyai kesamaan. Jadi Bapak Ibu nanti silakan pilih yang menurut Bapak itu model mana yang paling mudah untuk dipahami. Oke? Ya. Yang model 3 tahap pertamanya adalah tahap menemukan. Sama dengan orientasi di model 1, yaitu mengenal dan membangun kesadaran peserta didik ya terhadap sesuatu yang menjadi permasalahan di lembaga. Nah, setelah mengenal dan membangun kesadaran, anak-anak diajak membayangkan. Membayangkan dalam arti diajak berpikir untuk menggali permasalahan yang sebenarnya terjadi di lembaga, di kelas, di sekolah. Bapak itu apa? Nah, itu di langkah kedua. Ya, baru di langkah ketiga melakukan perwujudan proyek melalui aksi nyata. Kalau di model 1 itu ada di tahap aktivitas atau aksi nyata, kalau di model 3 diistilahkan dengan kata-kata lakukan. Nah, yang terakhir model 3 tahapannya adalah bagikan. Jadi setelah dilakukan dan dirasa proyek itu sudah jalan, maka langkah keempat adalah membagikan ya berbagai perwujudan produk perubahan karakter yang telah dicapai ke banyak orang dengan tetap melakukan evaluasi dan refleksi. Jadi kalau di model 1 tadi ada tindakan refleksi dan tindak lanjut, kalau di model 3 refleksi, evaluasi dan tindak lanjut ada di bagian bagikan. Nah, itulah tadi Bapak Ibu, semua model 1, 2, 3 tadi pada dasarnya itu adalah memiliki banyak kesamaan. Jadi nanti Bapak Ibu monggo mana yang menjadi alternatif pilihan yang paling mudah dan bisa dilakukan di lembaga. Itu ya untuk model. Nah, sekarang saya sebenarnya ingin memberikan contoh modul proyek dari Sekolah Penggerak Angkatan Pertama Nasional yang kebetulan juga di lembaga ini untuk pelakunya adalah seorang instruktur fasilitator. Jadi modulnya sudah insya Allah lengkap dan sudah menjadi acuan kita. Saya ambilkan dari contoh yang sederhana dan paling mudah. Dengan harapan nanti Bapak Ibu itu tidak membayangkan modul proyek itu harus wah dan luar biasa sekali, tidak. Karena apa? Sekali lagi, proyek dilakukan adalah untuk memecahkan dan menemukan solusi permasalahan. Bukan untuk selebrasi, bukan untuk kompetisi, tidak. Ya, tapi lebih mengarah kepada penyelesaian suatu persoalan atau isu yang terjadi di lembaga. Itulah tujuan dari proyek yang sebenarnya. Sehingga
terbentuklah karakter sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh pemerintah. Coba Mas Nanang, bisa enggak share screen yang bentuk PDF? Sama ya? Kira-kira ya? Saya coba Pak, saya coba dulu Ya, ya. coba Nggih. Coba. Untuk yang PPT ini PPT saya sudah saya share di chat, Pak. Mungkin gitu Ibu ya. Bapak Monggo bisa sampun sambil nggih. menyimak untuk Nggih. contoh modulnya, sambil melihat modul yang sudah dikirimkan di chat. Oke, yang Monggo Ibu PDF juga Bapak sudah itu di-share. sudah ada, ya sudah Pak. Yang PDF sudah saya share di chat, sambil disimak, sambil mendengarkan penjelasan dari Pak Ayub. Monggo Oke, Pak Ayub, siap-siap. silakan dilanjutkan. Munculkah? Tidak muncul, Bapak. Oke, Di layar saya tidak muncul. Ya, Muncul ya? memang ini kendalanya ada pada server. Coba saya diberi waktu untuk share screen, mungkin bisa Mas Nanang, dibuka dulu. sudah Pak, monggo, dipersilakan. Ini masih disabel, Mas. Loh, enggak ada Pak, sudah saya host sudah Oh gitu semua. ya, ini host disable participant screen sharing. Jadi saya enggak bisa men-share screen. Coba ya, coba saya. Wah, saya partisipan sudah semua. Sudah nggih. Nggih. Sudah. Sebentar. Oh, host sama host sudah selesai bisa Pak. Sebentar, stop screen-nya dulu ya. Sebentar Mas Anang, mudah-mudahan bisa. Bismillah ya. Masih belum bisa ya? Belum, enggak muncul Pak. Tidak muncul, Bapak. Monggo bisa Pak Ayub Oke, tidak lanjutkan apa-apa, ya. karena materi sudah di-share di chat. Monggo Ibu Bapak, mohon maaf sekali lagi Ibu Bapak bisa membuka materinya dari chat yang sudah dibagikan. Nggih. Lanjut Pak Ayub, monggo. Oke, siap. Nah, dari modul project ini Bapak Ibu, mari kita bahas sekilas ya, karena Bapak Ibu sudah membuka di PDF-nya. Silakan disimak, saya menjelaskan nanti. Silakan kalau ada yang ditanyakan setelah kegiatan penjelasan modul ini selesai saya jelaskan. Yang pertama yang perlu kita pahami, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, untuk pembuatan modul project ini Bapak Ibu, kan yang langkah pertama tadi harus menentukan tema dan judul atau topik. Nah, di sini modul project yang dibuat oleh Ibu Ayu dari Batu ini temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Topiknya Ayo Dolanan Rek untuk kelas 1 fase A semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Nah, proyek ini diangkat oleh beliau ada dasar. Nah, dasarnya sudah ada di situ. Ya, ada dasar. Kenapa sampai muncul topik atau judul Ayo Dolanan Rek? Karena di lembaganya Sekolah Bu Ayu ini ada suatu permasalahan bahwasanya anak-anak sudah tidak suka lagi dolanan, permainan tradisional, dia lebih enjoy, lebih suka, lebih familiar dengan gadget, di mana unsur negatif dari penggunaan alat komunikasi kalau tidak digunakan secara bijak akan menimbulkan hal yang negatif bagi siswa. Untuk itu, atas dasar temuan inilah, maka Bu Ayu tadi mengangkat topik Ayo Dolanan Rek dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuan proyek sudah jelas di situ Bapak Ibu, bisa dibaca sendiri dari sisi pengetahuan, dari sisi mengalami, dari sisi memaknai, sudah jelas, bisa dibaca sendiri. Target proyeknya itu yang disasar ada 2 dimensi, yaitu karena tadi temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika, maka dimensi yang dekat dengan tema adalah dimensi berkebinekaan global serta gotong royong. Nah, 2 dimensi ini dari 6 dimensi, 2 yang disasar oleh Bu Ayu. Seperti itu nggih, 2 yang disasar. Nah, muncul di mana kebinekaan global dan gotong royong itu? Nanti akan muncul di aktivitas proyek. Ya, tunggu sebentar ya. Nah, ini
Dimensi 1 berkebinekaan global ini sudah dijelaskan oleh Pak Ilham kemarin. Bapak Ibu konsen, ada dimensi, ada elemen. Elemen dari kebinekaan global itu elemennya adalah mengenal dan menghargai budaya. Ada subelemen, lebih rinci dari elemen, ada target pencapaian akhir fase A. Subelemen dan target inilah nanti yang kita kopas untuk pengisian rapot project. Paham nggih? Nah, yang kedua, dimensi gotong royong, elemen yang diambil adalah kolaborasi. Subelemennya ada 2, target pencapaian akhirnya setiap subelemen masing-masing ada 1. Inilah nanti yang kita kopas di rapot project semester 2. Nah, semester 1 tadi ya, karena tontonnya semester 1 ya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Pak Ilham kemarin, jadi sudah gamblang. Nanti tinggal isinya. Isinya kapan? Ya setelah, selama dan setelah proses project itu berlangsung baru ditemukan nilainya. Yang berupa centangan-centangan kemarin di hari pertama. Nah ini ya untuk centangan-centangannya sudah ada di sini. Ada 4 kategori. Ya, belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Ini sudah alhamdulillah gamblang di hari pertama kita dapat ini semua. Di sub kebinekaan global yang sub elemennya ada, gotong royong juga ada. Nah, semuanya sudah ada. Nah, itu nanti Bapak Ibu bagaimana cara membuat isi dari masing sub-sub ini. Nah, ini kita harus nanti membaca elemen subelemen di panduan project P5 yang sudah disampaikan di hari pertama yaitu BSKP nomor 09. Sekarang kita masuk ke tahapan project. Nah, ini Bu Ayu tahapan projectnya alurnya kok ada 3. Nah, Pak, sedangkan saya tadi mengenalkan 3 model. Yang pertama ada 4 langkah, ada 5 langkah, ada 4 langkah. Model yang ketiga. Nah, Bu Ayu ini kok hanya 3. 3 alur ini pada dasarnya sama dengan model 1 yang disederhanakan. Nah, ini tahap pengenalan, orientasi. Tahap kontekstual dan aksi dijadikan 1, tahap refleksi dan tahap tindak lanjut dijadikan 1. Jadi 5 tahap di model 1 sama Bu Ayu disederhanakan menjadi 3 tahap. Boleh, sangat boleh sekali. Karena Merdeka Belajar, panjenengan diberikan kebebasan untuk menentukan alurnya. Yang jelas alur itu harus berurutan dan sistematis. Mulai dari tahap pengenalan sampai dengan tahap refleksinya. Ini tahapan proyek ya. Nah, dari 3 tahapan ini, kita sepakati ya ada 3 tahapan dari Bu Ayu yang dicontohkan G. Bapak Ibu kan sudah bisa melihat semuanya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Maka di alur ini nanti harus menunjukkan 3 tahapan. Nah, alurnya kita coba kita lihat. Jangan melihat isinya dulu. Kita lihat dari masing-masing gambar ini ada berapa gambar ini. Ada berapa macam warna dalam gambar? 3 nggih. Coklat, biru, hijau. Yang coklat ini menunjukkan tahap pengenalan. Isinya apa aktivitasnya? Ada 4 aktivitas. Nah, jelas nggih? Nah, di tahap kontekstual maupun tahap aksi itu yang berwarna biru ada sekitar berapa aktivitas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Ada 16 aktivitas di tahap 2. Di tahap atau langkah ketiga yaitu tahap refleksi maupun tindak lanjut itu yang berwarna hijau ini ada
1, 2, 3, 4, 5. Jadi inilah tahapan-tahapan dalam proyek yang disusun oleh Ayu yang terdiri dari sekian alur. Dari 16 tambah 4, 20. 20 tambah sama 26 alur kegiatan selama dalam 1 semester. Saya kira ini jelas ya. Nah, sekarang apa kegiatan aktivitasnya, langkah-langkahnya? Dari tahap 1 Bapak Ibu, alur 1 tahap 1 sampai dengan alur terakhir tahap 3 itu semuanya di sini sudah lengkap. Setiap alur itu ada aktivitas, ada langkah-langkah, ada hasil yang diharapkan. Nah, bagaimana Bapak Ibu nanti di dalam menyusun model proyeknya? Ya sudah, ikuti ini saja. Silakan dimodifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan, dengan tema, dengan topik yang Bapak Ibu ambil. Jadi seperti itu. Ya. Nah, ini ya. Aktivitas 1, aktivitas 2, ada asesmen terus sampai tadi yang saya katakan sampai dengan aktivitas ke-26. Kalau totalnya tadi dari tahap 1, 2, dan 3 ada 26 aktivitas proyek. Itu jelas, G? Nah, yang terakhir nanti Bapak Ibu, rubrik penilaian daripada proyek yang sesuai dengan yang kita rencanakan tadi di awal. Ya, yang tadi kan sudah ada patokan kita, belum berkembang, sudah berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Itulah di sini Bapak Ibu. Ya, untuk rubrik penilaiannya ini akan tercantum di sini dalam setiap aktivitas proyek. Entah itu 2, 3 aktivitas baru di refleksi evaluasi, silakan. Semua tergantung pada kebutuhan Bapak Ibu di lembaga. Sampai dengan yang terakhir 20, 21 ya. Sudah ini banyak sekali. Nah, yang terakhir ya. Kalau tadi saya menghitung ada 22 aktivitas, di sini kok ada 26 ya, di sini kok ada 22. Pada dasarnya kalau dirinci dari aktivitas yang pertama sampai terakhir, itu total ketemu 26 aktivitas. Nah, rencana tindak lanjut dari proyek pengetahuan Pancasila di sini berakhir dengan kesan pesan yang disampaikan oleh siswa. Ya, kelas berapa? Nah, nanti rencana pengenalan permainan tradisional berikutnya itu guru membuat kesepakatan lagi dengan anak-anak. Mau dikembangkan jenis dolanan tradisional yang seperti apa yang diminati anak-anak untuk kegiatan proyek selanjutnya atau mungkin kegiatan di luar proyek yang masih menjadi keterkaitan dengan tema dan judul yang diambil oleh Bu Ayu. Itu sekedar contoh dari modul proyek P5 yang sudah saya jelaskan, Bapak Ibu. Silakan dari yang saya sampaikan baik di tayangan, walaupun tadi sempat ada gangguan, maupun modul proyek yang di PDF. Kalau ada yang ditanyakan nanti silakan ditanyakan, mumpung kita bertemu di sini, kita bahas tuntas. Semakin banyak masukan dan permasalahan nanti insya Allah semakin jelas, walaupun Bapak Ibu tidak bisa melihat tayangan dari aplikasi Zoom meetingnya, begitu nggih? Ya, untuk itu monggo Pak Nanang silakan dipandu teman-teman untuk menyampaikan permasalahan yang ditemukan. Monggo Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Ayub atas paparannya yang luar biasa. Untuk selanjutnya, di sini sudah ada beberapa yang raise hand, Bapak. Ya. Saya persilahkan untuk sesi tanya jawab kepada Bapak Syamsuni Dayurejo. Kepada Bapak Syamsuni, monggo bisa open mic untuk bertanya kepada narasumber.
Halo Pak Syamsuni. Silakan bisa open mic. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam silaturahim kepada Pak Ayub. Ya, Saya Samsuni, GPI dari Prigen, Pak Ayub. selamat bertemu kembali untuk yang ketiga kali, Pak ya. Oh, nggih. Monggo, monggo Bapak. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, Pak Ayub. Yang pertama, tadi Pak Ayub sudah menyampaikan terkait beberapa model. Ada model 1, model 2, ada model 3, terkait tentang perencanaan dalam membuat proyek pelajar Pancasila. Kira-kira sebelum kita menentukan model yang kita lakukan, hal-hal apa yang perlu kita pertimbangkan untuk menentukan model-model tersebut, Pak Ayub? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Ayub, dari contoh P5 yang panjenengan paparkan tadi sungguh sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Yang saya tanyakan nanti letak guru mapel di situ substansinya gimana Pak Ayub? Apa harus ada misalkan guru PAI, ada nilai-nilai keagamaan yang harus dimunculkan dari masing-masing fase tersebut, ataukah langsung include ke proyek tersebut sesuai dari rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya. Itu saja Pak Ayub, terima kasih atas waktu yang diberikan dari moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ayub, ini Pak Ayub menginginkan satu persatu ataukah langsung kita satu persatu saja ya Pak, biar Satu tidak persatu terlewat. saja. J. Ini ada dua pertanyaan dari Pak Samsuni. Yang pertama, hal yang perlu dipertimbangkan untuk memilih model. Yang kedua, posisi guru mapel untuk proyek ini apakah harus disampaikan untuk sisi nilai-nilai keagamaan ataukah menyesuaikan proyeknya. Demikian Pak Ayub, monggo bisa ditindaklanjuti. Yang nomor 2 Bu Aris, nggih. Nomor 2 Bu, diulang Bu. Karena Yang nomor 2, ya. yang nomor 2 untuk guru mapel, utamanya guru PAI, itu untuk pelaksanaan proyek P5, apakah harus memberikan materi terkait nilai-nilai keagamaan ataukah menyesuaikan modul proyek yang sudah disusun. Begitu nggih Pak Samsuni? Nggih. Mohon bisa direspon. Terima kasih. Terima kasih Bu Aris, terima kasih Pak Samsuni yang luar biasa sekali ini ya. Kita sering ketemu ya. Alhamdulillah sama-sama thalabul ilmi gitu Pak ya. Nah, yang pertama Pak Samsuni ya, tadi memang kita sempat terputus di ini ya, karena PPT-nya tadi nggak bisa tayang ya. Sebenarnya sudah terjawab di situ nggih. Nah, Pak Samsuni, apa yang harus kita persiapkan sebelum kita menentukan model proyek mana yang akan kita pilih? Yang pertama adalah tingkat kesiapan satuan pendidikan. Ya, tingkat kesiapan satuan pendidikan tadi ada tahap awal, tahap berkembang, tahap lanjutan. Nah, dari situ lembaga itu ngaca, bercermin, lembaga saya kelas 1 dan kelas 4 di lembaga saya itu kira-kira ada di tahap mana ya? Kan begitu nggih? Ya, baru nanti akan menentukan jenis modul proyek yang akan kita gunakan. Ya, apakah kita memang ngeplek pakai punya pemerintah atau komunitas, atau komunikasi, atau mungkin bikin sendiri. Nah, ini langkah ini penting sekali. Karena apa? Yang ditanyakan Pak Samsuni betul sekali. Ya, langkah ini betul sekali sebelum kita menentukan model. Ya, jadi kita harus tahu dulu. Ya, posisi sekolahan saya tuh kelas 1-4-nya itu ada di posisi mana, gitu nggih. Tingkat kesiapan lembaga. Ya, yang kedua Pak, sebelum menentukan model itu, temukan dulu isu lokal atau isu yang sedang berkembang di lembaga. Nah, kalau isunya yang sudah ditemukan di lembaga yang urgen harus diselesaikan lewat proyek, artinya proyek ini sebagai suatu solusi terhadap permasalahan yang muncul di lembaga, maka nanti model inilah yang cocok saya
ambil. Ingat Pak Samsuni dan teman-teman Bapak Ibu guru, bahwasanya model 1, 2, 3 itu hanya sedikit beda istilah, tapi langkah-langkahnya dari awal sampai akhir pada dasarnya adalah banyak memiliki kesamaan. Yang pertama tadi kesiapan, yang kedua nanti isu lokal yang diangkat di proyek untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Gitu. Yang ketiga, Pak Samsuni, lebih ke dalam. Artinya kondisi siswa dan kondisi gurunya yang akan melakukan proyek ini nanti di tahap-tahap awal ini mengukur mampunya saya nanti akan melewati fase alur atau tahapan yang mana yang enak menurut saya. Gitu Pak ya. Jadi menjenengan milih sesuatu yang panjenengan itu nyaman. Kalau saya nyaman ini, ya sudah, biarkan orang lain milih model ini, tapi model ini yang saya pilih. Atau Pak Samsuni dan teman-teman yang lain, model 1, 2, 3 tidak dipakai. Yang dipakai apa? Model lembaga sendiri. Boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Jadi itu Pak ya, 3 alasan tadilah yang dijadikan dasar nanti Pak Samsuni untuk memilih model. Silakan Pak. Ya, kalau Pak Samsuni atau guru-guru yang lain di wilayah Kabupaten Pasuruan ini mampu untuk menciptakan 2 langkah saja, 2 tahap saja, silakan. Yang penting semua tahapan-tahapan tadi terlampaui di dalam pelaksanaan proyek. Sehingga yang dikatakan Pak Ilham kemarin, ada 6 dimensi yang dianalogikan suatu jembatan. Ya, dimensi itu semuanya akan disasar oleh siswa selama menempuh pembelajaran di sekolah dasar. Karena kalau di setiap proyek itu dipaksakan 6 dimensi harus masuk, Pak. Nanti yang kewalahan adalah guru, siswa, maupun lembaga akhirnya memaksakan diri. Nah itu Pak ya, yang jadi bahan pertimbangan untuk Pak Samsuni. Yang kedua pertanyaan Pak Samsuni guru kelas ya, guru mapel. Pak Samsuni, guru mapel Bapak, guru mapel Bapak. Oh guru mapel nggih. Pak Samsuni guru mapel. Guru mapel agama maupun PJUK kalau di SD punya tanggungan proyek 18 JP. Setahun 36, kalau semester 18 JP. Nah, bagaimana Pak Samsuni keterlibatan dalam proyek? Proyek sudah terlepas dari kegiatan intrakurikuler. Pak Samsuni sebagai guru agama, sudah, proyek tidak ada kaitannya dengan guru agama. Tapi kalau nilai-nilai agama itu dimasukkan di dalam proyek oleh Pak Pasuni sesuai dengan dimensi yang disasar, sangat luar biasa sekali. Karena apa? Ilmu yang sudah diperoleh anak-anak diterapkan di dalam proyek. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau nanti Pak Samsuni selaku guru olahraga, guru agama, ya selaku guru agama dilibatkan untuk aktivitas percobaan atau pengamatan. Selama Pak Samsuni itu mampu ya dan bisa membantu, tidak jadi masalah. Karena Pak Samsuni di proyek itu sudah lepas dari materi agama. Demikian juga dengan guru olahraga. Tapi saya secara pribadi sebagai kepala sekolah ataupun sebagai guru kelas 1 atau guru kelas 4, Pak Samsuni sekali olahraga saya suruh ngisi proyek yang terkait dengan dimensi yang disasar yaitu beriman dan bertakwa. Misalnya dimensi itu disasar Pak, seperti itu nggih Pak ya. Ya, jadi seperti Pak Samsuni. Silakan Pak Samsuni sebagai guru mapel agama atau olahraga membaur menjadi satu di dalam pelaksanaan proyek tanpa harus mempertimbangkan bidang ilmu apa yang diajarkan, karena di dalam proyek itu sudah terlepas dari kegiatan intrakurikuler. Seperti itu Bapak ya. Ya, masukan dari saya nggih. Terima kasih Pak Ayub. Bagaimana Pak Samsuni? Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua tadi ada yang raise hand, sepertinya sudah turun. Bu Novi kalau tidak salah tadi. Oh iya, monggo saya persilakan kepada pengawas SD
Setia pundi niki? Pengawas SD nggih, Ibu atau Bapak? Oh nggih, kepada Bapak pengawas, monggo kami silakan untuk bisa mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Oke, terima kasih, Nggih. Mbak. Ada hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama adalah tentang tadi disebutkan oleh Pak Ayu bahwa tidak ada hubungannya P5 dengan intrakurikuler. Tapi saya pernah dengar ada P5, ada P3. Artinya profil pelajar Pancasila yang ada di modul ajar. Kemarin di Pak Ilham juga disebutkan bahwa karakter ini juga ditulis di modul ajar. Ini ada hubungannya apa enggak ya, Pak Ayub? Mohon penjelasan. Terima kasih, Mbak Aris. Iya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Pak Ayub, ini untuk pertanyaan dari Pak Setia Pengawas SD, kaitan atau hubungan antara profil pelajar Pancasila yang kita implementasikan dalam pembelajaran intrakurikuler dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang kita laksanakan di dalam kokurikuler itu apakah sama ataukah berbeda? Karena penjelasan Pak Ayub sebelumnya bahwa P5 ini tidak ada kaitannya dengan intrakurikuler. Mohon bisa direspon Pak Ayub, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setia dari Purwodadi, Pak nggih. Nggih. Alhamdulillah. Ya, nah, untuk menjawab ini saya akan mulai dari sedikit flashback ke belakang. Nggih. Bahwasannya kurikulum merdeka, proses pembelajaran dalam kurikulum merdeka itu dibagi menjadi dua. 70 sampai 80% adalah kegiatan intrakurikuler. 20 sampai 30% adalah kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler ini nampak di dalam implementasi P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Baik P5 maupun intrakurikuler, ditambah pembiasaan, ditambah budaya sekolah, sama-sama mempunyai sasaran yang sama, yaitu satu, yaitu untuk membentuk pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila dengan berorientasi pada perwujudan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dari penjelasan ini, baik P5 maupun kegiatan intrakurikuler sama-sama untuk membangun karakter Pancasila yang ada 6 dimensi. Jadi kesamaannya itu Pak ya. Nah, apa yang membedakan sekarang itu? Bedanya gini. Kalau untuk dimensi profil pelajar Pancasila, ya di dalam kegiatan intrakurikuler itu nanti diintegrasikan dalam proses pembelajaran ya yang terkait mata pelajaran kalau di kurikulum merdeka ya, kelas 1 dan 4. Tapi kalau di P5-nya, di proyeknya dimensi profil pelajar Pancasila akan diwujudkan atau disasar lewat tema dan topik yang diambil. Jadi Bapak, baik P5 maupun intrakurikuler sama-sama mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui 6 dimensi tadi. Jadi seperti itu Bapak, nggih. Jadi, nah ini yang perlu dipahami lagi bahwasanya P5 bukan kegiatan intrakurikuler. Jadi kegiatan P5 sama sekali tidak ada kaitannya dengan materi intrakurikuler. Tapi bolehkah materi intrakurikuler itu kita sangkut pautkan dengan P5? Monggo.
Itu artinya penerapan materi yang sudah dikuasai anak ternyata ketemu di P5. Oh, ini yang sudah saya pelajari, ternyata ini ketemu. Nah, itu artinya anak bisa memanfaatkan ilmunya untuk kegiatan P. Jadi seperti itu Bapak nggih, Bapak Setiati nggih. Nggih, Pak Ayub. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Terima kasih. Sami Bapak. Nggih, monggo bari Nggih. yang lain. Nggih. Yang lain kita di sini sharing untuk curah pendapat nggih, mungkin ada temuan-temuan di sekolah Bapak Ibu semua, Selama semester utamanya 1 yang nggih, nggih. utamanya yang melaksanakan secara mandiri Bapak. Karena kan kalau sekolah BSP sudah ada pendampingan dan lain sebagainya lebih terarah, tapi kalau yang mandiri kan memang kita harus proaktif sendiri untuk mencari sumber belajar agar bisa menambah wawasan untuk kemajuan di sekolah kita. Nah, di sini ada pertanyaan dari kolom chat Bapak. Nggih, monggo Bu. Nggih. Yang pertama, Assalamualaikum dari SDN Plososari 3. Bapak izin bertanya, apakah program P5 di suatu lembaga boleh disamakan dengan lembaga lain sebagai lembaga yang baru melaksanakan IKM? Monggo, Bapak Ayub. Nah, ini perlu kita luruskan ya. Perlu kita luruskan lagi. Ya, pertanyaannya sudah bagus. Ya, pertanyaan bagus. Apakah kegiatan P5 boleh istilahnya disamakan gitu nggih? Atau Nggih. bekerjasama dengan lembaga lain? Nggih, itu. Boleh sama, Boleh. mungkin modulnya merujuk gitu. dari lembaga lain mungkin. Jadi Oh, apakah gitu ya. boleh sama kalau Ya, proyeknya ya. itu sama gitu mungkin. Oke, monggo. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, kondisi sekolah dalam suatu wilayah itu tidak banyak perbedaan. Katakan ya, insya Allah ini tadi di wilayah Grati yang Plososari ya, atau wilayah lain itu, insya Allah kondisi dan permasalahan yang dialami oleh lembaga itu tidak, kalau di tempat lembaga SD tidak jauh berbeda, kecuali SMP ya. SMP Sukorejo dengan SMP Grati dengan SMP jauh. Nah itu Jauh. mungkin tingkat sosial Beda jauh. ekonomi itu mungkin beda. Tapi kalau SD kan, Beda. kalau SD insya Allah sama. Nah, bolehkah pertanyaan dari Ibu? Boleh Bu, silakan. Nah, dengan catatan Bu, aktivitasnya nanti panjenengan tidak harus selalu sama. Boleh permasalahan yang diangkat sama. Plososari 1 dengan Plososari 3 sama-sama ngangkat permasalahan sampah. Boleh. Mungkin aktivitas muridnya yang berbeda. Kalau disamakan persis, khawatir tidak melakukan modifikasi, anak dipaksakan dan guru ternyata tidak mampu melaksanakan proyek aktivitas itu. Nah, padahal anak-anak dan guru diberi kebebasan loh ya. Fleksibel banget, ya karena tidak dipaksa panjenengan, malah memaksakan diri. Nah itu yang tidak baik. Jadi Bu, silakan berkolaborasi dengan tetangga SD sebelah karena memang permasalahannya sama. Ya, permasalahannya sama. Dengan catatan sama loh ya, permasalahannya dihadapi adalah sama. Hanya saja nanti di aktivitas proyek itu ada sedikit perbedaan. Entah ibu yang memodifikasi, entah temannya yang memodifikasi, silakan, tidak apa-apa Bu. Di tahun pertama ini jangankan bekerja sama, nyontoh langsung itu boleh, kan begitu yang disediakan oleh pemerintah. Cuma sekali lagi Bu, ya apa yang menjadi keputusan dari pemerintah, contoh-contohnya komunitas dan lain sebagainya, belum tentu 100% itu sama. Silakan sedikit memodifikasi saja, entah 10%, entah 20% dari yang sudah ada di tetangga sebelah. Silakan, tidak apa-apa. Maka malah nanti kalau jenengan berkolaborasi, saling memberikan masukan, insya Allah nanti ke depannya panjenengan sudah paham dengan sendirinya berkat banyak sharing dan komunikasi dengan teman-teman. Oh, semakin paham artinya harapannya di tahun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya panjenengan akan lebih mudah dalam mencerna serta menyusun modul proyek. Boleh Bu, monggo silakan berkolaborasi dengan catatan tetap mengadakan modifikasi atau revisi lah sedikit-sedikit. Silakan.
Terima Sampun. kasih Pak Ayub. Untuk pertanyaan berikutnya Pak Ayub, karena kita dikejar ini. Dari Nggih, monggo, Bapak Mas Mas. Kurin, nggih, lanjut nggih Pak Ayub. Monggo, silakan. Dari Bapak Mas Kurin SPDSD, SDN Watu Lumbung 2. Berdasarkan dari penjelasan tadi, dapat kami simpulkan bahwa PJBL untuk profil pelajar Pancasila dilakukan dalam satu pembelajaran tersendiri. Bagaimanakah dengan pendapat bahwa kegiatan proyek profil pelajar Pancasila adalah titipan materi dari pemerintah yang harus diselipkan dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan? Misalnya, pada pembelajaran matematika dengan bekerja kelompok dengan model PJBL. Kita sematkan nilai berproyek gotong royong di sana. Pripun? Monggo Pak Ayub. Oke. Sekali lagi, saya ingin meluruskan lagi. Ya, jadi miskonsepsi yang terjadi harus kita luruskan, baru kita jelaskan. Oke, Bapak Ibu, insya Allah sudah paham semua. Antara PJBL dengan proyek P5 beda. Oke, ini yang kita garis bawahi dulu. PJBL, Project Based Learning, adalah suatu model pembelajaran yang dimunculkan atau digunakan oleh guru dalam kegiatan intrakurikuler. Itu PJBL. Tapi kalau proyek P5 memang adalah aktivitas proyeknya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, nanti apabila di dalam kegiatan P5 muncul langkah-langkah PJBL, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tapi sekali lagi, PJBL itu adalah suatu model itu yang muncul dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Tapi kalau proyek profil penguatan profil pelajaran Pancasila itu ya munculnya di proyek. Jadi begitu. Ini kita uruskan dulu. Nah, tadi kalau coba Bu Haris yang kalimat terakhir diulang Bu Haris. Itu sudah saya luruskan ya. Ya. Antara PJBL dengan proyek. Ya, dengan P5. Beda. Terus kalimat yang terakhir gimana tadi? Kalimat yang terakhir, misalnya pada pembelajaran matematika dengan bekerja kelompok dengan model PJBL, kita sematkan nilai berproyek gotong royong di sana. Oh gitu, sudah ya? Oke. Dan apakah ini titipan materi dari pemerintah yang harus diselipkan dalam pembelajaran yang kita lakukan? Oh, ya oke. Sip. Ini terkait dengan penjelasan saya, pertanyaan dari Bapak pengawas tadi, nggih. Di dalam kegiatan, tadi kan ada dua proses pembelajaran kurikulum merdeka, nggih, intra dan ko. Ko-nya kan proyek. Di dalam kegiatan proyek, kegiatan intrakurikuler, dimensi 6 karakter dimensi harus masuk. Di proyek 6 dimensi karakter juga harus masuk. Kalau di dalam pembelajaran PJBL matematika ada dimensi gotong royong masuk di situ, ya sangat luar biasa sekali. Berarti gotong royong itu dicapai melalui kegiatan pembelajaran intrakurikuler oleh guru melalui pelajaran PJBL mata pelajaran matematika. Nah, nanti anak itu akan juga ditanamkan karakter gotong royong. Di mana saat proyek dia menanam karakter gotong royongnya itu muncul tidak hanya di intrakurikuler, tapi dia juga muncul di kesempatan yang berbeda, yaitu pada saat melaksanakan proyek. Intinya pertanyaan dari Bapak ini sangat luar biasa sekali. Bahwasanya di PJBL mata pelajaran proyek panjenengan bisa memasukkan unsur gotong royong. Bahkan bukan hanya gotong royong, bernalar kritis juga masuk di itu Bapak, nggih. Luar biasa sekali. Jadi kalau titipan pemerintah istilahnya adalah pemerintah itu bukan nitip, nggih, sasaran gitu ya. Dimensi itu dimensi 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu disasar lewat kegiatan intra, disasar lewat kegiatan P5. Dua-duanya dapat Bapak Ibu. Nggih, terima kasih. Terima kasih. Ya, sepertinya untuk pembelajaran
P5 ini luar biasa, banyak sekali pertanyaan. Karena waktunya ini lumayan cukup singkat, nggih. Ini ada satu lagi nggih Bapak. Setelah itu kita bisa tutup, ya. Nanti kita bisa lanjutkan di diskusi di chat atau dengan Bapak Ibu pengawas masing-masing. Ini yang terakhir saja Bapak, dari Ibu Dian Kurniasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin bertanya, untuk bukti dukung yang diupload di e-kinerja untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dalam bentuk apa? Monggo singkat saja Pak Ayub, terima kasih. Oke, ini agak menyimpang sedikit ya, enggak apa-apa. Ya, untuk proyek P5 itu adalah bagian dari kurikulum, betul enggak? Ya, bagian dari kurikulum. Nah, karena kurikulum itu proses pembelajarannya ada dua, intra dan co-kurikuler yaitu P5. Jadi, untuk di e-kinerja, modul ini masuk di poin apa? Kalau di guru insya Allah manajerial begitu ya. Saya kurang tahu manajerial kalau tidak salah. Bapak, untuk e-kinerja dari kompetensi kepala sekolah yang bisa diintervensi oleh guru itu adalah dari sisi manajerial. Untuk yang kewirausahaan dan yang lainnya itu tidak bisa diintervensi oleh guru, satu-satunya bisa diintervensi oleh guru adalah pada manajerial. Oke, jadi nanti Bu Dian bisa dimasukkan di situ, Bu. Loh, Pak, di situ kan tidak tertulis. Ya silakan ditulis sendiri, Bang. Ini kinerja itu kan target kita yang kita rencanakan sendiri. Jadi yang bisa diupload dokumennya adalah modul proyek, dokumen aktivitas proyek, sampai dengan mungkin kalau ada gelar karya dan lain sebagainya. Silakan diupload di situ, termasuk SK tim fasilitator proyeknya secara lengkap diupload di situ atas nama kegiatan proyek P5, isinya macam-macam. Kalau enggak jenengan masukkan eman bagi guru karena sudah melaksanakan dengan luar biasa sekali. Kenapa tidak diuploadkan begitu? Jadi posisinya untuk guru P5 itu dimasukkan sesuai dengan apa itu ya Isya? Itu sesuai dengan ini perangkat pembelajaran yang lain. PT, ada RKM, ada silabus, ada CP dan lain sebagainya, itu di situ nanti posisinya ada di situ. Ya, sekali lagi Bu Dian, silakan dokumen P5-nya diupload apa saja, mulai dari modul proyek, pelaksanaan proyek, foto-foto kegiatan sampai SK-nya diupload, tidak apa-apa. Silakan. Ya, terima kasih, itu saja Bu Dian, ya. Luar biasa, nggih. Untuk hari ini cukup bertahan ini pesertanya karena memang mungkin materi yang baru, pembeda dari kurikulum sebelumnya. Untuk kurikulum Merdeka salah satunya adalah ada P5. Bagaimana untuk Pak Ayub? Apakah ada yang ingin disampaikan untuk yang terakhir sebelum kita tutup? Oke, sebagai closing statement dari saya, Bapak Ibu, di dalam penyusunan modul P5 panjenengan mempunyai keleluasaan beserta siswa tim di sekolah untuk menyusunnya. Jangan sampai terbelenggu dengan anggapan bahwa P5 itu ruwet, jangan. Semuanya sudah dimudahkan, panjenengan banyak pilihan sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah. Untuk itu dari saya, mungkin kalau ada yang chat secara pribadi ke nomor saya atau ke Bu Aris harus menyampaikan saya siap untuk memberikan pencerahan terkait modul proyek P5. Saya beri kesempatan Bu kepada teman-teman karena memang sangat terbatas, Baik. Terima kasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 14.01, sesuai jadwal kita adalah pukul 12.30 hingga pukul 14, maka Ibu Bapak yang berbahagia pada siang hari ini kita cukupkan untuk pertemuan di hari ketiga workshop penguatan IKM yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Pasuruan. Kita akan berjumpa kembali pada esok hari untuk materi terkait rapor untuk baik modul ajar maupun untuk pembelajaran proyeknya. Ibu Bapak, kami atas nama panitia mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam pelaksanaan workshop
Pak Nanang mau menyampaikan sesuatu? Mungkin besok sama operatornya ikut menyaksikan juga. Karena nanti adminnya kan begitu. Oh gitu. Oke. Operator dan admin untuk esok hari mohon bisa ikut menyaksikan dan bisa menghandle agar pelaksanaan dari kegiatan workshop secara daring ini bisa berjalan dengan baik. Untuk hari ini kami mohon dengan setulus-tulusnya permintaan maaf bahwasanya memang kalau pembelajaran atau workshop secara daring sangat memungkinkan terjadi kendala-kendala teknis seperti hari ini, salah satunya adalah sinyal, saya pun tadi terlempar berkali-kali, tapi alhamdulillah kita masih bisa belajar bersama, mendapat ilmu yang luar biasa dan pencerahan dari Pak Ayub selaku praktisi langsung dari IKM yang ditunjuk oleh pemerintah menjadi sekolah penggerak untuk bisa mengimbaskan mungkin nanti ke sekolah lain yang mengalami kesulitan. Saya dan tim mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Nanang, apakah ada sesi foto untuk dokumentasi? Tidak ada, sudah nanti diambil dari videonya saja. Oh, diambil dari videonya. Nggih. Terima kasih. Mohon undur diri Bu Bapak semuanya sampai bertemu esok hari. Ya, terima kasih Bu Aris, Pak Nanang. Oke, sami-sami Pak. Saya kembali. Terima kasih Pak Ayub, terima kasih Pak Nanang, terima kasih Bu Bapak. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur